Ekonomi ada masalah dalam negeri luar negeri. Tadi saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sedulur gerobokan gogel semuanya, bagaimana? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya? Nah, di video kali ini lagi-lagi datang dari Pak JK yang kali ini menyinggung soal utang negara. Pak JK menyebut bahwa utang negara di era Presiden Jokowi ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dan hal itu langsung dijawab oleh Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi seperti ini. Dan berikut adalah videonya. Ya pemirsa, utang pemerintah kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini berawal dari komentar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala atau JK yang menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo membayar hutang hingga 1.000 triliun rupiah per tahunnya. Menurut JK, pembayaran hutang ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dikarenakan jumlah hutangnya sangatlah besar, terbesar sejak Indonesia merdeka pada 1945. Ekonomi ada masalah dalam negeri luar negeri. Tadi saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tentu saya juga berada dalam soal itu, walaupun tetapi kita bisa berbuat. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara. Menjadi negara maju, insya Allah kita nanti merayakan Indonesia 100 tahun. Maka kita perlu investasi hari ini pada saat penduduk kita demografinya masih muda. Kalau generasi yang masih muda tidak dilakukan investasi di bidang pendidikan hari ini, masa tua mereka menjadi makin sengsara. Jadi investasi dan pembangunan memang tidak boleh ditunda, dan instrumen APBN adalah instrumen yang sangat penting. Dan yang paling sering disorot debt to GDP ratio, kita masih 39,6%. Coba dilihat negara-negara lain, Jepang berapa, Amerika berapa, sudah di atas 100. Jadi aman ya Pak? Artinya sebetulnya apa itu, asal pengelolaan pinjaman itu di manage, dikelola dengan baik, saya kira
nggak ada masalah. Asal pinjaman utang itu dipakai untuk hal yang produktif, yang memberikan return yang baik kepada negara. Jangan dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi misalnya. Kalau untuk hal yang berkaitan dengan produktif, saya kira nggak ada masalah. Yang produktif itu seperti apa, Pak? Menurut Bapak, Pak? Banyak infrastruktur itu memberikan return daya saing, membuat pelabuhan juga itu memberikan kecepatan distribusi barang ke daerah antar pulau dan lain-lain. Airport juga sama. Mobilitas barang, mobilitas orang menjadi lebih cepat. Ini menyangkut daya saing sehingga kita harapkan stok infrastruktur kita naik dan kecepatan kita dalam distribusi logistik akan jauh lebih baik. Saya kira kalau arahnya ke sana nggak ada masalah. Apalagi masih diangkat sekali lagi 39,6%. Undang-undang menyampaikan maksimal 60%. Nah, itu tadi ya, sedulur gerobakan Google semuanya, jawaban langsung dari Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi terkait kritikan dari Pak JK soal utang negara. Seperti yang dikatakan Bu Sri Mulyani tadi, kalau kita ingin jadi negara yang maju ya, pembangunan itu nggak boleh berhenti. Indonesia itu harus tetap terus membangun. Dan investasi yang dilakukan saat ini, pembangunan infrastruktur besar-besar yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sejak periode pertama lalu, ini nanti anak dan cucu kita yang akan menikmatinya, yang merasakan manfaat paling besar dari digenjotnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi ini. Dan tadi juga disebutkan ya, memang soal utang negara ini sedikit sensitif karena selalu jadi isu yang manis ketika di tahun-tahun politik seperti ini. Dan Pak Jokowi tadi juga sudah menjelaskan, utang itu ya, asalkan dipakai untuk hal yang produktif itu nggak masalah. Karena negara itu akan mendapatkan timbal baliknya lah ke depannya nanti. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya ya, seperti Jepang ataupun Amerika, ini rasio utang kita ini masih dalam batas aman lah, sekitar 40%-an, di mana undang-undang tadi dijelaskan Pak Jokowi memperbolehkan maksimal itu 60%. Jadi artinya utang negara Indonesia ini masih terkontrol dan masih dalam tahap kita mampu untuk mengendalikan hal itu. Dan manfaat besar dari pembangunan infrastruktur ini kini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, dengan dibangunnya infrastruktur masif di pedesaan, kelancaran arus barang dan jasa, mobilitas orang jadi semakin cepat. Dan akhirnya ekonomi mulai tumbuh di desa-desa dan di tempat-tempat yang infrastrukturnya dibangun dengan masif. Misalnya di pedesaan ya, untuk para petani, di mana dulu itu ketika panen hasil pertanian, akses jalannya susah, ini menjual hasil panennya ini juga sangat sulit. Dan sekarang setelah infrastruktur jalan di desa ini sudah bagus, masyarakat jadi lebih mudah untuk menjual hasil-hasil dari pertaniannya. Seperti untuk jasa ya, misalnya jasa kurir atau ekspedisi. Dulu itu ya, ekspedisi itu untuk masuk di desa-desa yang istilahnya jauh dari perkotaan lah, pedalaman lah, itu sangat sulit karena jalannya yang sangat buruk.
Tapi setelah jalannya dibangun mulus seperti sekarang ini, jasa ekspedisi atau pengiriman paket itu sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Ini juga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di desa itu sendiri. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus grup Gokil dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.